Al-Mardawi, salah seorang ulama dari mazhab Hambali, dalam kitabnya Al-Insaf, beliau berkata, ini nas dari para ulama. Ulama berkata, wa yu'dharu fi tarkil jum'ah wal jama'ati al-marid. Orang yang sakit diberi uzur untuk boleh meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah bila niza' tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Wa yu'dharu aidan fi tarkihima li khaufi hudutsil marad, dan juga dibolehkan seorang meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat karena takut munculnya penyakit. Karena takut munculnya apa? Penyakit. Dan ini persis seperti yang kita hadapi. Persis seperti kita hadapi. Seandainya penyakit tersebut penyakit yang ringan ya, misalnya mungkin flu, ya kita nggak ada masalah ya. Bahkan tatkala terjadi penyakit wabah, misalnya DBD, demam berdarah, kita nggak begitu takut karena ya masih jelas sumbernya di mana, ciri-ciri orangnya bagaimana. Tapi corona lain ya. Orang bisa terkena penyakit dia tidak kelihatan ciri-cirinya, masih beberapa hari dia baru kena, tapi dia sudah bisa menyebarkan virus. Ya. Nah, kalau orang kena DBD ya mungkin di saat ada penyakit menular tertentu kelihatan dia mulai batuk-batuk. Ya, ternyata orang yang terkena virus corona tidak langsung dia seperti itu. Dia bisa sehat seminggu pertama, atau bisa dia bahkan sehat terus, tetapi ternyata dirinya sudah membawa penyakit. Ya. Maka tentu ini hal lebih mengerikan, dan ternyata penyakit tersebut bisa menimbulkan kematian, Maka jika seorang meninggalkan salat Jumat atau salat berjamaah karena ketakutan akan hal ini, maka dibolehkan ya. Maka tidak mengapa kita salat di rumah. Dan ini juga berdasarkan kaidah daf'ul mawdhar muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwasanya menolak kemudaratan diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Memang salat berjamaah maslahat ya. Ada yang mengatakan wajib salat berjamaah, ada yang mengatakan sunnah. Salat Jumat juga maslahat. Tapi kalau ada mudarat yang bukan mudarat yang dipersangkakan, tapi benar-benar terjadi, ya. Seandainya kita mengatakan semua salat enggak ada masalah, ya, bisa jadi parah. Ini coba mungkin ada yang mengatakan tidak mengapa salat berjamaah, salat Jumat kerjakan saja, ramai pengajian kerjakan saja, enggak ada masalah. Coba kalau kita enggak peduli dengan seruan pemerintah, semua bikin pengajian. Ya bisa jadi virus makin tersebar. Ya. Kamu aja penakut, saya enggak. Ya kalau kamu saja misalnya bikin pengajian mungkin enggak parah, tapi kalau semua orang tidak mengindahkan anjuran pemerintah. Saya bikin pengajian sehari 3 kali. Rame sana, rame sini, ustaz yang fulan lagi, yang ustaz lain juga demikian. Salat berjamaah rame terus. Ya, benar, khawatir kenyataannya dan sudah terjadi di negara lain ya. Saya dapat Malaysia di antara sebab terjadi penyebaran virus adalah di masjid-masjid ya. Ya, ada saya bilang tadi pertemuan kelompok orang bikin pengajian akhirnya terkena apa? Terkena virus. Ini terjadi. Ya. Maksud saya kekhawatiran itu bukan kekhawatiran yang mengada-ngada, tapi benar-benar terjadi dan sudah terjadi di negara-negara tetangga kita. Dan bisa saja, waliyadzubillah, bisa saja kita juga mengalami seperti apa yang mereka rasakan. Taib. Alhamdulillah ada fatwa dari ulama Al-Lajnah Ad-Daimah yang dikeluarkan pada tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah atau 12 Maret 2020 berkaitan dengan fatwa-fatwa tentang orang-orang terkena berkaitan dengan corona. Ya, kita tahu di Saudi belum separah seperti Kuwait ya. Itu pun pemerintah Arab Saudi kemudian langsung menutup orang-orang tidak boleh umrah. Ya. Kita nggak bilang kemana orang Saudi, kenapa nggak tawakal, biarkan saja orang umrah, nggak bisa. Ini perkaranya nggak gampang. Bayangkan kalau pintu umrah dibuka, meskipun dengan pemeriksaan yang ketat. Karena masalahnya tadi saya katakan, orang kena corona tidak mesti nampak dia tanda-tandanya. Dia mungkin kelihatan sehat, dia tidak bersin. Ternyata tubuhnya kuat, imunnya kuat, virus corona nggak bisa apa-apa. Tapi dia bawa. Kemudian dia umrah, singgol sama orang macam-macam. Kemudian Mekah menjadi sumber wabah. Apa kata dunia? Apa kata orang-orang non-Muslim misalnya? Lihat Mekah sebagai sumber apa? Sumber penyakit. Maka saya bilang pemerintah Arab Saudi serius itu bagus ya. Ya kita juga termasuk orang-orang yang tidak bisa umrah. Padahal saya punya jadwal umrah di depan ada 3 jamaah. Semua menerima karena mereka tahu apa yang tindakan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi sudah benar. Padahal mereka tidak ramai, maksudnya tidak terjangkiti seperti kita. Seperti di Jakarta, tidak seperti di Kuwait ya. Kalau di Kuwait sudah parah ya, sampai salah seorang ulama bernama Syekh Utsman Khamis ya. Beliau sempat menyampaikan pengajian beberapa minggu sebelumnya. Beliau mengatakan sudah bertawakal, enggak apa-apa kita ke masjid. Enggak ada masalah, jangan khawatir, yang penting kita berdoa. Kemudian beliau cabut pernyataan beliau. Beberapa hari lalu beliau cabut, beliau mengatakan kita ikut pendapat para majelis ulama di Kuwait, tidak boleh ada yang ke masjid. Beliau cabut. Kenapa? Kondisi semakin apa? Semakin parah. Maka saya katakan hukumnya tidak sama mungkin Jakarta dengan tempat lain.
Tempat lain mungkin boleh seorang masih ke masjid karena kondisinya belum seperti Jakarta. Tapi kalau Jakarta, Pak Anies hafizahullah sudah menyatakan, Pak Jokowi hafizahullah juga sudah menyatakan bahwasanya kondisinya sebaiknya ke rumah. Berarti ada sesuatu yang harus dikhawatirkan, ya, untuk bisa penanganan agar virus tidak semakin tersebar. Tapi maksud saya, inilah fatwa dari ulama Al-Lajnah Ad-Daimah dari Arab Saudi pada tanggal 12 Maret 2020. Di antara fatwa tersebut intinya orang yang sudah terkena penyakit maka tidak boleh ke masjid, dilarang. Atau tanda-tanda penyakit maka dilarang ke masjid. Adapun orang yang sehat bagaimana? Kata mereka, man khasya an yatadarrar aw yadhurru ghairahu fayurakhas lahu fi adami syuhudil jum'ah wal jamaah. Adapun orang yang takut untuk mendapat kemudaratan. Dia tahu dia tidak sakit, tapi dia takut dapat kemudaratan, ya. Aw yadhurru ghairahu, atau dia bisa beri kemudaratan kepada orang lain, ya. Bisa jadi dia punya virus dan dia tularkan kepada orang lain. Fa yurakhasu lahu fi adami syuhudil jum'ah, maka diberi keringanan baginya untuk tidak hadir salat Jumat. Wal jamaah, dan juga tidak hadir untuk salat berjamaah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharar wa la dhirar, tidak boleh ada kemudaratan, baik memberi mudarat kepada diri sendiri atau beri mudarat kepada orang lain. Wa fi kulli ma dzukir idza lam yashhadil jum'ah fa innahu yusalliha zuhran 4 rakaat. Dan kalau seorang tidak hadir salat Jumat, maka dia ganti salat di rumahnya salat zuhur 4 rakaat, ya. Kalau tidak salat Jumat maka ganti salat zuhur 4 rakaat. Ini fatwa terbaru dari Lajnah Daimah. Sementara kondisi Arab Saudi belum seperti kita. Tapi kalau yang ulama di Kuwait sudah. Karena virus sudah tersebar, ya. Sebagian orang Kuwait datang dari Qum, dari Iran. Kemudian akhirnya virus tersebar dari jalan tersebut. Taib. Di antara masalah fikih yang berkaitan masalah salat berjamaah, ya. Apakah boleh seorang muadzin tatkala kondisi wabah sudah semakin parah, kemudian ada penegasan dari pemerintah untuk mengucapkan ala sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian, ya. Maka boleh tentunya, ya. Boleh tentunya, ya, sebagaimana kalau datang hujan atau angin kencang, maka seorang muadzin boleh menambahkan dalam azannya sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Salatlah misalnya hujan kencang, salat di rumah, ya, dan itu sunnah mengucapkan demikian. Demikian angin kencang atau sesuatu yang berbahaya, sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian, ya. Maka demikian juga kalau sudah wabah dikhawatirkan, ya, dengan berkumpul di masjid bisa menimbulkan perkumpulan apapun, ya, mau di masjid, mau dimanapun, ya, bisa menimbulkan penularan, maka tidak mengapa seorang muadzin mengucapkan sallu fi buyutikum. Saya ingatkan lagi bahwa ini hukum berbeda satu kota dengan kota yang lainnya. Mungkin misalnya kota di mana, di Lombok, ya, tentu tidak sama Jakarta. Mereka belum apa-apa, silakan jalankan kegiatan seperti biasanya, ya. Ya, karena yang bisa menentukan itu parah atau tidak pemerintah, ya, mereka yang punya peralatan dan punya sistem untuk mengetahui ini sudah pada tingkatan berbahaya atau tidak, perlu melarang masyarakat untuk berkumpul atau tidak. Kita tinggal taat kepada pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan sudah hindari perkumpulan, ibadah di rumah masing-masing, ya kita kerjakan saja. Apalagi MUI ternyata juga sudah mengeluarkan fatwa.